Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7A yang beranggotakan Anita Safitri Lubis BP 1033, Anissa Murdiantami BP 2013, dan Hairunisa Ajara BP 2019 akan membahas tentang respirasi hewan. Untuk lebih lanjutnya, kita langsung saja membahas sistem respirasi hewan, dan yang pertama akan dibacakan oleh Anissa Murdiantami. Kepada Anissa Murdiantami, kami persilahkan. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi dan fungsi dari sistem respirasi hewan. Sistem pernafasan atau sistem respirasi merupakan sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan sebagai tempat untuk bertukarnya gas pada tubuh. Sistem respirasi memiliki fungsi utama untuk memasok oksigen ke dalam tubuh serta membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Respirasi eksternal memiliki pengertian yang sama dengan bernafas, sedangkan respirasi internal atau respirasi seluler ialah proses penggunaan oksigen oleh sel tubuh dan pembuangan zat sisa metabolisme sel yang berupa karbon dioksida. Penyelenggaraan respirasi harus didukung oleh alat pernafasan yang sesuai, yaitu alat yang dapat digunakan oleh hewan untuk melakukan pertukaran gas dengan lingkungannya. Menurut Isnaini tahun 2006, halaman 191-192. Selanjutnya, menurut Gunarso tahun 2005, alat respirasi pada hewan bervariasi antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Ada yang berupa paru-paru, insang, kulit, trakea, bahkan ada beberapa organisme yang belum mempunyai alat khusus sehingga oksigen berdifusi langsung dari lingkungan ke dalam tubuh. Contohnya pada hewan bersel satu, porifera, coelenterata, protozoa, dan cacing. Pada keempat hewan ini, oksigen berdifusi dari lingkungan melalui rongga tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi hewan invertebrata. Menurut Kastawi tahun 1992, respirasi pada hewan invertebrata terdiri atas yang pertama ada respirasi pada serangga. Corong hawa atau trakea adalah alat pernafasan yang dimiliki oleh serangga dan arthropoda lainnya. Pembuluh trakea bermuara pada lubang kecil yang ada di kerangka luar atau exoskeleton yang disebut spirakel atau stigma. Spirakel berbentuk pembuluh silindris yang berlapis zat kitin dan terletak berpasangan pada setiap segmen tubuh. Spirakel mempunyai katup yang dikontrol oleh otak, sehingga membuka dan menutupnya spirakel terjadi secara teratur. Pada umumnya, spirakel terbuka selama serangga terbang dan tertutup saat serangga beristirahat. Pada gambar dapat dilihat bentuk trakea dan bentuk stigma. Kemudian oksigen dari luar masuk lewat spirakel, kemudian udara dari spirakel menuju pembuluh trakea, dan selanjutnya pembuluh trakea bercabang lagi menjadi cabang halus yang disebut trakeolus, sehingga dapat mencapai seluruh jaringan dan alat tubuh bagian dalam. Trakeolus tidak berlapis kitin, berisi cairan, dan dibentuk oleh sel yang disebut trakeoblas. Pertukaran gas terjadi antara trakeolus dengan sel-sel tubuh. Trakeolus ini mempunyai fungsi yang sama dengan kapiler pada sistem pengangkutan atau transportasi pada vertebrata. Menurut Kastawi 1992. Yang kedua itu adalah respirasi pada kalajengking dan laba-laba. Kalajengking dan laba-laba besar atau arachnida yang hidup di darat memiliki alat pernafasan berupa paru-paru buku. Sedangkan jika hidup di air, bernafas dengan insang buku. Paru-paru buku memiliki gulungan yang berasal dari invaginasi perut. Masing-masing paru-paru buku ini memiliki lembaran-lembaran tipis atau lamela yang tersusun berjajar. Paru-paru buku ini juga memiliki spirakel tempat masuknya oksigen dari luar. Keluar masuknya udara disebabkan oleh gerakan otak yang terjadi secara teratur. Baik insang buku maupun paru-paru buku, keduanya mempunyai fungsi yang sama seperti fungsi paru-paru pada vertebrata. Pada gambar, terlihat bagaimana struktur dari paru-paru buku. Udara mengalir ke dalam melalui lubang spirakel, dan aliran darah dalam lamela juga dapat dilihat pada gambar. Kemudian itu respirasi pada protozoa.
Hewan dalam golongan ini melakukan pernapasan melalui seluruh permukaan selnya. Oksigen dan karbon dioksida masuk dan keluar melalui membran sel secara difusi. Oksigen dan karbon dioksida tersebut merupakan gas-gas yang terlarut dalam air. Contohnya itu amuba sp. Oksigen berdifusi masuk ke dalam sel, dan karbon dioksida berdifusi keluar sel. Next. Selanjutnya itu respirasi pada porifera. Hewan filum ini tubuhnya tersusun atas banyak sel dan memiliki jaringan yang sangat sederhana. Porifera tidak memiliki alat pernafasan khusus. Udara pernafasan dipertukarkan langsung oleh sel-sel di permukaan tubuh atau oleh sel-sel leher yang bersentuhan dengan air. Contohnya itu terdapat pada Spongia sp. Pada porifera, oksigen masuk secara difusi melalui sel-sel permukaan tubuhnya. Kemudian yang kelima itu ada respirasi pada Coelenterata. Hewan filum Coelenterata tubuhnya tersusun atas banyak sel dan memiliki jaringan. Hewan ini tidak memiliki alat pernafasan yang lengkap. Alat bantu pernafasan berupa lekukan-lekukan lapisan gastrodermal yang berada sedikit di bawah mulut, yang disebut sifonoglifa. Namun sel-sel di permukaan tubuh yang lain juga dapat melakukan pertukaran gas dengan lingkungannya. Contohnya itu terdapat pada Aurelia aurita, Hydra sp, dan Metrium sp, atau yang biasa disebut dengan ubur-ubur. Terlihat pada gambar, pada Coelenterata, oksigen masuk secara difusi melalui sel-sel permukaan tubuh, melalui alat bantu berupa sifonoglifa yang dapat dilihat dalam gambar. Selanjutnya itu respirasi pada cacing. Golongan cacing atau vermes terbagi dalam 3 filum. Yang pertama pada cacing pipih atau Platyhelminthes, pernafasan terjadi di seluruh permukaan tubuh melalui difusi. Contohnya Planaria sp. Yang kedua pada cacing gilik tidak bersegmen atau Nemathelminthes, pernafasannya juga melalui difusi lewat permukaan tubuhnya. Contohnya Ascaris lumbricoides. Dan yang ketiga ada pada cacing gilik bersegmen atau Annelida, pernafasannya melalui permukaan kulit yang selalu basah oleh cairan mukus. Contohnya Lumbricus sp. Ketiga jenis pernafasan pada cacing ini dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Anissa Murdiantami. Dan untuk selanjutnya, sistem respirasi hewan vertebrata akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk yang pertama ada respirasi pada ikan, di mana insang dimiliki oleh jenis ikan berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Tiap lembar insang terdiri dari sepasang filamen, dan tiap filamen mengandung banyak lapisan yang tipis ataupun disebut dengan lamela. Pada filamen tersebut, pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler sehingga memungkinkan O2 berdifusi masuk dan CO2 berdifusi keluar. Next. Insang pada ikan bertulang sejati ditutupi oleh tutup insang yang disebut dengan operculum. Sedangkan insang pada ikan bertulang rawan tidak ditutupi oleh operculum. Beberapa jenis ikan mempunyai labirin yang merupakan perluasan ke atas dari insang dan membentuk lipatan-lipatan sehingga merupakan rongga-rongga tidak teratur. Labirin ini berfungsi menyimpan cadangan O2 sehingga ikan tahan pada kondisi yang berkekurangan O2. Sedangkan ikan yang mempunyai labirin adalah ikan gabus dan ikan lele. Untuk menyimpan cadangan O2, selain dengan labirin, ikan mempunyai gelembung renang yang terletak di dekat punggung. Sedangkan proses pernapasan pada ikan adalah dengan cara membuka dan menutup mulut secara bergantian dengan membuka dan menutup tutup insang. Pada waktu mulut membuka, air masuk ke dalam rongga mulut, sedangkan insang menutup. Oksigen yang terlarut dalam air masuk berdifusi dalam pembuluh kapiler darah yang terdapat dalam insang. Dan pada waktu menutup, tutup insang membuka dan air dari rongga mulut keluar melalui insang bersamaan dengan keluarnya air melalui insang.
dan karbon dioksida juga dikeluarkan. Yang kedua ada respirasi pada katak. Pada katak, oksigen berdifusi lewat selaput rongga mulut, kulit, dan paru-paru. Kecuali pada fase berudu, bernapas dengan insang karena hidupnya di air. Selaput rongga mulut dapat berfungsi sebagai sela pernapasan karena tipis dan banyak terdapat kapiler yang bermuara di tempat itu. Pada saat terjadi gerakan rongga mulut dan faring, lubang hidung terbuka dan glotis tertutup, sehingga udara berada di rongga mulut dan berdifusi masuk melalui selaput rongga mulut yang tipis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di samping ini. Selain itu, katak juga bernapas melalui kulit. Oksigen yang termasuk lewat kulit akan melewati pena kulit, kemudian dibawa ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida dari jaringan akan dibawa ke jantung, dari jantung dipompa ke kulit, dan paru-paru lewat arteri kulit. Dengan demikian, pertukaran oksigen dari karbon dioksida dapat terjadi di kulit. Selain selaput rongga mulut dan kulit, katak juga bernapas melalui paru-paru. Katak mempunyai sepasang paru-paru yang berbentuk gelembung, tempat bermuaranya kapiler darah. Permukaan paru-paru diperbesar oleh adanya bentuk-bentuk seperti kantung sehingga gas pernapasan dapat berdifusi. Paru-paru dengan rongga mulut dihubungkan oleh bronkus yang pendek. Katak dalam daur hidupnya mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk. Pada waktu muda berupa berudu dan setelah dewasa hidup di darat. Mula-mula berudu bernapas dengan insang luar yang terdapat di bagian belakang kepalanya dan oksigen yang terlarut dalam air berdifusi di dalam pembuluh kapiler darah yang terdapat dalam insang. Next. Yang ketiga ada respirasi pada reptil. Pada reptil, pertukaran gas tidak efektif. Pada kadal, kura-kura, dan buaya paru-paru lebih kompleks, dan beberapa belahan-belahan yang membuat paru-paru bertekstur seperti spons. Paru-paru pada beberapa jenis kadal, misalnya bunglon Afrika, mempunyai pundi-pundi hawa cadangan yang memungkinkan hewan tersebut melayang di udara. Next. Yang keempat ada respirasi pada burung, di mana jalur pernapasan pada burung berawal di lubang hidung. Pada tempat ini, udara masuk kemudian diteruskan pada celah tekak yang terdapat pada dasar faring, yang menghubungkan trakea. Trakeanya panjang berupa pipa bertulang rawan yang berbentuk cincin dan bagian akhir trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Hal tersebut dapat kita lihat pada gambar di samping. Next, Cak. Bronkus bercabang lagi menjadi mesobronkus yang merupakan bronkus sekunder dan dapat dibedakan menjadi ventrobronkus atau di bagian ventral dan dorsobronkus di bagian dorsal. Ventrobronkus dihubungkan dengan dorsobronkus oleh banyak bronkus, yaitu sekitar 100 atau lebih. Parabronkus berupa tabung-tabung kecil, dan di bagian parabronkus bermuara banyak kapiler sehingga memungkinkan udara berdifusi. Selain paru-paru, burung memiliki 8 atau 9 perluasan paru-paru atau pundi-pundi hawa yang menyebar sampai ke perut, leher, dan sayap. Pundi-pundi hawa berhubungan dengan paru-paru dan berselaput tipis. Di pundi-pundi hawa tidak terjadi difusi gas pernapasan. Pundi-pundi hawa hanya berfungsi sebagai menyimpan cadangan oksigen dan meringankan tubuh. Karena adanya pundi-pundi hawa, maka pernapasan pada burung menjadi efisien. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita Hairunisa Ajara. Kepada Hairunisa Ajara dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi manusia. Yang pertama ada pernapasan paru. Pernapasan paru adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada paru-paru. Pernapasan melalui paru-paru atau pernapasan eksternal, oksigen diambil melalui mulut dan hidung pada waktu bernapas
yang oksigen masuk melalui trakea sampai ke alveoli berhubungan dengan darah dalam kapiler pulmonar. Alveoli memisahkan oksigen dari darah. Oksigen menembus membran, diambil oleh sel darah merah dibawa ke jantung, dan dari jantung dipompakan ke seluruh tubuh. Di dalam paru-paru, karbon dioksida merupakan hasil buangan yang menembus membran alveoli. Dari kapiler darah dikeluarkan melalui pipa bronkus, berakhir sampai pada mulut dan hidung. 4 proses yang berhubungan dengan pernapasan pulmoner. Yang pertama ada ventilasi pulmoner, gerakan pernapasan yang menukar udara dalam alveoli dengan udara luar. Yang kedua, arus darah melalui paru-paru mengandung oksigen masuk ke seluruh tubuh, karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke paru-paru. Yang ketiga ada distribusi arus udara dan arus darah sedemikian rupa dengan jumlah yang tepat yang bisa dicapai untuk semua bagian. Yang keempat, difusi gas yang menembus membran alveoli dan kapiler karbon dioksida lebih mudah berdifusi daripada oksigen. Selanjutnya ada proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi ketika konsentrasi dalam darah mempengaruhi dan merangsang pusat pernapasan terdapat dalam otak untuk memperbesar kecepatan dalam pernapasan, sehingga terjadi pengambilan O2 dan pengeluaran CO2 lebih banyak. Darah merah atau hemoglobin yang banyak mengandung oksigen dari seluruh tubuh nanti masuk ke dalam jaringan mengambil karbon dioksida untuk dibawa ke paru-paru. Dan di paru-paru terjadi pernapasan eksternal. Yang kedua, pernapasan sel. Tahap pertama, transport gas paru-paru dari jaringan. Selisih tekanan parsial antara oksigen dan karbon dioksida menekankan bahwa kunci dari pergerakan gas oksigen mengalir dari alveoli masuk ke dalam jaringan melalui darah, sedangkan karbon dioksida mengalir dari jaringan ke alveoli melalui pembuluh darah. Akan tetapi, jumlah kedua gas yang ditransfer ke jaringan dan dari jaringan secara keseluruhan tidak cukup bila oksigen tidak larut dalam darah dan bergabung dengan protein membawa oksigen hemoglobin. Demikian juga karbon dioksida yang larut masuk ke dalam serangkaian reaksi kimia reversibel yang mengubah menjadi senyawa lain. Ada hemoglobin menaikkan kapasitas pengangkutan oksigen dalam darah sampai 70 kali. Dan reaksi karbon dioksida menaikkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi 17 kali. Yang kedua, pengangkutan oksigen ke jaringan. Sistem pengangkutan oksigen dalam tubuh terdiri dari paru-paru dan sistem kardiovaskuler. Oksigen masuk ke jaringan bergantung pada jumlah yang masuk ke dalam paru-paru. Pertukaran gas yang cukup pada paru-paru, aliran darah ke jaringan, dan kapasitas pengangkutan oksigen dalam darah. Aliran darah bergantung pada derajat konsentrasi dalam jaringan dan curah jantung. Jumlah oksigen dalam darah ditentukan oleh jumlah oksigen yang larut, hemoglobin, dan afinitas atau daya tarik hemoglobin. Selanjutnya, tahap transport oksigen melalui beberapa tahap menurut Pierce 2007, yaitu tahap pertama, oksigen atmosfer masuk ke dalam paru-paru. Pada waktu kita menarik nafas, tekanan parsial oksigen dalam atmosfer 159 mmHg. Dalam alveoli, kondisi udara berbeda dengan komposisi udara atmosfer, tekanan parsial oksigen dalam alveoli 105 mmHg. Tahap kedua, darah mengalir ke jantung menuju ke paru-paru untuk mengambil oksigen yang berada dalam alveoli. Dalam darah ini terdapat oksigen dengan tekanan parsial 40 mmHg. Karena adanya perbedaan tekanan parsial itu, apabila tidak tiba pada pembuluh kapiler yang berhubungan dengan membran alveoli, maka oksigen yang berada dalam alveoli dapat berdifusi masuk ke pembuluh kapiler.
Setelah terjadi proses difusi, tekanan parsial oksigen dalam pembuluh menjadi 100 mmHg. Tahap ketiga, oksigen yang telah berada dalam pembuluh darah diedarkan ke seluruh tubuh. Ada dua mekanisme peredaran oksigen dalam darah, yaitu oksigen yang larut dalam plasma darah yang merupakan bagian terbesar, dan sebagian kecil oksigen yang terikat pada hemoglobin dalam darah. Derajat kejenuhan hemoglobin dalam oksigen bergantung pada tekanan parsial karbon dioksida atau pH. Jumlah O2 yang diangkat ke jaringan bergantung pada jumlah hemoglobin dalam darah. Tahap keempat, sebelum sampai pada sel yang membutuhkan, oksigen dibawa melalui cairan interstial terlebih dahulu. Tekanan parsial oksigen dalam cairan interstial 20 mmHg. Perbedaan tekanan oksigen dalam pembuluh darah arteri 100 mmHg. Dengan tekanan parsial oksigen dalam cairan interstial 20 mmHg menyebabkan terjadinya difusi oksigen yang cepat dari pembuluh kapiler ke dalam cairan interstial. Tahap kelima, tekanan parsial oksigen dalam sel kira-kira antara 0 sampai 20 mmHg. Oksigen dari cairan interstial berdifusi masuk ke dalam sel. Dalam sel, oksigen ini digunakan untuk reaksi metabolisme, yaitu reaksi oksidasi senyawa yang berasal dari makanan seperti karbohidrat, lemak, dan protein, menghasilkan H2O, CO2, dan energi. Selanjutnya, reaksi hemoglobin dan oksigen. Dinamika reaksi hemoglobin sangat cocok untuk mengangkut O2. Hemoglobin adalah protein yang terikat pada rantai polipeptida, dibentuk porfirin dan satu atom besi fero. Masing-masing atom besi dapat mengikat secara reversibel. Perubahan arah dengan satu molekul O2. Besi berada dalam bentuk fero sehingga reaksi adalah oksigenisasi, bukan oksidasi. Yang keempat, transport karbon dioksida. Kelarutan CO2 dalam darah kira-kira 20 kali kelarutan O2, sehingga terdapat lebih banyak CO2 daripada O2 dalam larutan sederhana. CO2 berdifusi dalam darah merah dengan dapat mengalami hidrasi menjadi H2CO2 karena adanya anhidrase atau berkurangnya sekresi keringat. Karbonat berdifusi ke dalam plasma. Penurunan kejenuhan hemoglobin terhadap O2 bila darah melalui kapiler-kapiler jaringan, sehingga dari CO2 dalam sel darah merah bereaksi dengan gugus amino dari protein. Hemoglobin membentuk senyawa karbamino. Besarnya kenaikan kapasitas darah mengangkut CO2 ditunjukkan oleh selisih antara garis kelaratan CO2 dan garis kadar total CO2 di antara 49 ml CO2 dalam darah arterial, 2,6 ml dan senyawa karbamino dan 43 ml dalam HCO2. Selanjutnya, kelainan pada sistem respirasi. Yang pertama ada faringitis. Faringitis adalah radang pada faring karena infeksi sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. Gangguan ini disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Bakterinya Streptococcus pharyngitis. Peradangan juga dapat terjadi karena terlalu banyak merokok, ditandai dengan rasa sakit saat menelan dan rasa kering di kerongkongan. Yang kedua ada influenza. Penyakit influenza disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang ditimbulkan antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Influenza merupakan suatu penyakit infeksi akut seluruh pernapasan, terutama ditandai dengan demam, gigil, sakit otot, sakit kepala, sering disertai pilek, sakit tenggorokan, dan batuk yang tidak berdahak.
Lama sakit berlangsung antara 2-7 hari dan biasanya sembuh sendiri. Selanjutnya ada emfisema. Emfisema adalah penyakit pada paru-paru yang ditandai dengan pembekakan pada paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Emfisema disebabkan hilangnya elastisitas alveolus. Emfisema membuat penderita sulit bernafas. Penderita mengalami batuk kronis dan sesak napas, asap rokok, dan kekurangan enzim alfa 1 antitripsin adalah penyebab kehilangan elastisitas pada paru-paru ini. Yang keempat ada bronkitis. Bronkitis berupa peradangan pada selaput lendir dari saluran bronkial. Peradangan tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, di antaranya karena infeksi oleh mikroorganisme. Peradangan juga dapat terjadi karena tubuh merespon terhadap zat atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh, sehingga terjadi reaksi alergik. Gejala-gejala peradangan tersebut secara umum adalah batuk-batuk, demam, sulit menelan, dan sakit di dada. Selanjutnya, nomor yang kelima ada asbestosis. Asbestosis adalah suatu penyakit saluran pernafasan yang terjadi akibat menghirup serat-serat asbes, di mana pada paru-paru terbentuk jaringan parut yang luas. Asbestosis terdiri dari serat silikal mineral dalam komposisi kimiawi yang berbeda. Jika terhisap, serat asbes mengendap di dalam paru-paru, menyebabkan parut. Menghirup asbes juga dapat menyebabkan penebalan pleura atau selaput yang melapisi paru-paru. Yang keenam ada sinusitis. Sinusitis merupakan penyakit peradangan pada bagian atas rongga hidung atau sinus paranasalis. Penyakit sinusitis ini disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, virus, menurunnya kekebalan tubuh, flu, stres, kecanduan rokok, dan infeksi pada gigi. Yang ketujuh ada TBC. TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyerang seluruh organ tubuh manusia. Namun yang paling sering diserang adalah paru-paru, sehingga pada bagian dalam alveolus terdapat bintil-bintil. Penyakit ini menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Pada bagian paru-paru yang diserang meluas, sel-selnya mati dan paru-paru mengecil. Akibatnya, napas penderita terengah-engah. Yang kedelapan ada pneumonia. Pneumonia atau Logenstocking yaitu penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh Diplococcus pneumoniae. Akibat peradangan alveolus dipenuhi oleh tanah dan lendir sehingga oksigen sulit berdifusi mencapai darah. Pneumonia adalah satu penyakit infeksi atau peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, ataupun parasit, di mana pulmonary alveolus atau alveoli yang bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer menjadi inflam dan terisi oleh cairan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Erunisa Jara yang telah menyampaikan beberapa materi. Nah, untuk selanjutnya dengan berakhirnya pembacaan tadi, maka cukup sekian dari kami. Bila ada kesalahan ataupun kehilapan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.